Selamat datang di channel kami di Java Aquatic Indo dengan Niko dari Java Reef. Nah, hari ini kita mau ngomongin lampu. Dan kenapa lampu? Karena di dalam reef tank itu adalah kebutuhan yang salah satu yang paling penting untuk pertumbuhan dari koral ataupun reef sendiri, tapi yang di dalam rumah. Nah, sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa yang dibutuhkan dari si koral ini adalah kurang lebih spektrum yang sangat-sangat tinggi, dengan artinya itu full spectrum light, mendapatkan par yang minimal. Jadi par dengan kurang lebih berapa sampai berapa, jadi tidak boleh terlalu bawah dan tidak perlu terlalu atas. Dan yang paling banyak orang nggak tahu adalah asupan utama dari koral 80% nya adalah dari lampu. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan reef tank yang benar-benar baik, nomor satu yang pasti harus kita beli pertama adalah lampu dan filtrasi. Nah, gak usah jauh-jauh, hari ini kita mau ngomongin lampu-lampu yang ada di Java Reef. Jadi masih banyak nggak tipe yang di luar ini, ya. Tapi kita ngomongin ini base dari brand yang selalu ada di sini. Jadi kita ada dari Aquanite atau Spectra, ada Nemolite, ada Maxpack, ada Red Sea LED, dan ada juga pastinya Castle LED. Nah, mungkin yang paling banyak orang tahu di Java Reef itu kan yang sering banget kita bahas ada mungkin ada Castle, ada Nemolite tapi yang panjang. Nah, kita akan ngomongin beberapa tipe produk yang lain. Bisa nggak kita unboxing semua? Mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi yang jelas nanti akan dibantu dari footage-nya sendiri. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, kita mulai dari best affordable light kita. Nah, di affordable light, artinya affordable light adalah di bawah 60 cm LED. Hitungan kita adalah semua yang affordable itu kurang lebih range-nya antara 0 sampai 2,5 juta. Nah, apa aja sih yang kita bisa dapat dari range harga seperti itu? Nah, nomor satu yang paling disukai banyak orang adalah Aquanite. Nah, Aquanite ini agak sedikit mirip dengan tipe-tipe lampu yang lain. Mungkin juga udah banyak yang pakai. Nah, Aquanite V2 ini terbuat dari gooseneck. Dia ada goosenecknya yang sangat-sangat lentur, yang dimana kita bisa ngatur dimanapun kita mau. Jadi misalnya kita mau bikin lurus ataupun ke bawah. Plus poin lampu ini banyak banget. Selain dari relatif harganya sangat-sangat murah, by the way Aquanite ini harganya di 1.150.000. Nah, ini terbuat dari Cree LED. Nah, jadi salah satu aftermarket lampu yang paling baik di pasar adalah Cree, dan dia memiliki 36 watt, sehingga dia sangat-sangat cocok untuk LPS player ataupun SPS, tapi di range yang lebih kecil. Let's say misalnya kita mau main LPS, berarti kita akan main ini satu unit buat 40-60 cm. Kalau di SPS kita sarankan dia di 40 cm. Nah, tinggi juga berpengaruh dalam pemakaian lampu. Pastikan kalau bisa memakai lampu dengan watt seperti ini, tinggi dari si akuarium bisa mungkin di angka paling maksimal 50 cm. Nah, plusnya dari si Aquanite sendiri adalah di sini sudah ada memori dan ini sudah ada timer. Dia terbuat dari 36 watt full light. Lightnya apa aja coba aku baca dulu ya. Nah, 36 watt dari si Spectra ini terdiri dari full spectrum light, dimana isinya ada white, ada royal blue, ada blue, dan ada purple. Jadi dibagi dari lampu-lampu yang kelihatan di bawah ini. Nah, dari Cree-nya ini ada kurang lebih sekitar 4 tipe lampu yang berbeda. Nah, kita ngomong dia hampir full spectrum light, dimana semua lampu yang dibutuhkan cukup buat semua koral. Nah, jadi ini salah satu mungkin lampu favorit yang ada di Java Reef. Kenapa? Karena selain harganya yang sangat-sangat murah, dia juga bisa disiapin buat sunset dan sunrise. Very simple idea, tinggal dipasang, bikin timernya, ganti 3 sisi, mulainya kapan sunrise-nya dan kapan dia sunsetnya. Jadi hal yang agak lebih simple dibandingin beberapa lampu-lampu murah lainnya, dimana kalian bisa mengatur lampunya dengan cepat. Nah, ini mungkin yang banyak nggak tahu, ini adalah Nemolite S72. Di S72 ini dia kurang lebih sekitar 72 watt full spectrum. Dia udah bisa diatur, dan nanti bakal dapat instruction ya yang kurang lebih sama. Nah, jadi dia bisa kita atur dari 0, night mode,
kapan daytime, sunsetnya, sunrise-nya, sunrise sunsetnya, night mode lagi. Ini night mode-nya juga ada, sunset sunrise-nya juga ada. Jadi apa, semua pergantiannya juga sudah otomatis. Jadi dia ada 24 jam punya timer yang harus dipencet. Nah kurang lebih nanti dapetnya lampunya kayak gini nih guys. Nih. Udah ada lensanya. Kita tinggal pencet pengaturan ini 3 detik untuk 24 jam. Dia punya apa, automatic sunset sunrise-nya. Warna lampunya juga cukup bagus. Udah pernah kita pakai juga. Yang dapat dari sini apa aja? Yang pasti kita dapat mounting. Ini mounting arm-nya. Jadi ini udah tinggal dipasang doang guys. Jadi dapat mountingnya, tinggal di adjustable. Jadi ininya bisa kita bracketnya kita buat rapiin tinggi pendeknya dari si lampu ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu apa, banyak yang kita bisa ngomong selain wattnya kenceng. Wattnya lebih tinggi daripada si apa Aqua Night. Tapi dengan apa problem di dia adalah satu, si 24 jam ini kita harus benar-benar atur kapannya. Jadi nggak bisa kayak Aquanet yang kita bisa timer berapa jam. Tapi plusnya adalah dia dapat night mode. Jadi yang jelas setiap malam itu dia jadi biru yang sangat-sangat rendah. Jadi si lampu nggak pernah mati total. Jadi dia akan mengikutin kayak moonlight lah kurang lebihnya. Jadi hampir di setiap jam tuh masih bisa kelihatan, tapi mungkin kurang terang. Untuk di paginya sampai nanti mati, misalnya jam 7 sampai jam 7 malam dia akan 12 jam dia sunset sunrise, terus nanti dia balik ke night mode. Jadi very compact light, fan-nya besar sekali plusnya. Apa namanya, dengan fan yang besar dipastikan dengan kondisi yang lampu yang lebih terang pasti panasnya juga lebih tinggi. Jadi dia sangat-sangat bagus karena heatsinknya juga oke. Height-nya juga bisa di adjust, banyak plusnya. Dan kembali lagi ini pilihan lagi teman-teman, tapi ini lampu juga kita sangat-sangat rekomend. Nah untuk dari lampu lagi murah, kalau misalnya kita mau cari yang benar-benar high brand banget, ada lagi sih namanya Castle A80. Nah Castle A80 ini walaupun sebenarnya nggak terlalu murah-murah sekali, tapi Castle A80 ini tetap udah dapet plusnya dari si Castle. Nomor satu adalah Dance Matrix LED, kedua adalah Castle Logic. Jadi Dance Matrix LED ini berbeda dari LED manapun, karena ya, dia nggak pakai apa Bright Lux, dia nggak pakai yang namanya si apa Osram, dia nggak pakai Cree, dia nggak pakai Philips. Matrix Dance itu adalah LED yang udah dipaten worldwide. Jadi perusahaan yang memang punya apa Castle ataupun namanya Nikon adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika sendiri yang memiliki paten worldwide untuk yang namanya Matrix Dance LED. Nah, perbedaannya Matrix Dance LED ini adalah dia memastikan bahwa semua dia punya lampu akan shimmer. Artinya shimmer itu adalah cahaya yang biasa kita lihat di pantai saat siang-siang, di mana ada gelombang air dan dia akan bikin apa shimmering itu kayak kilatan cahaya lah di dalam air, ataupun biasa kita lihat di kolam renang. Jadi ada sedikit fitur seperti itu, jadi seperti unik seperti apa di air laut aslinya. Kedua adalah logic. Jadi Castle Logic itu dia akan mengikutin dari apa namanya intuitif untuk spektrumnya. Jadi dia akan dari kita punya pengaturan, dia akan mengikuti dari si spektrum yang dibutuhkan. Jadi spektrum yang disiapin nanti dengan logiknya itu nanti kita ganti pakai controller ataupun pakai wifi apps-nya dia akan bisa ngatur di logic untuk livestock growth-nya di si coral sendiri. Nah, perbedaan Castle dari yang lain adalah wavelength. Karena Castle memiliki wavelength yang paling besar. Walaupun ini kelihatannya kecil ya guys, ini kecil banget, ini cuma paling berapa watt ya, maybe 20, ya ini cuma 15 watt. Jadi kekuatan Castle besar adalah kita akan sangat menyimpan uang di watt pengeluarannya, dan dia juga bisa sampai kurang lebih 40 cm. Mungkin kalau kita paksa di 50 cm masih bisa kejar. Nah jadi ini untuk LPS bagus banget, smooth banget, birunya juga one of the best blue I can see around. Dengan bluenya dia yang cukup tinggi, dia bisa menaikkan apa si color dari koralnya sendiri, pewarnaan dari koralnya sendiri, dan yang lain-lain. Nah ini versi paling murahnya dari si Castle A80 bisa dapat di harga 2,5 juta. Jadi ini masih juga sangat-sangat recommended untuk yang main pemula dan pingin main dengan barang-barang yang memang relatif ini sangat-sangat terkenal dan apa udah pasti untuk pertumbuhan koral. Saya bisa suggest pakai di Castle A80. Nah, selain Castle yang lain nanti kita akan bahas lagi karena harganya lebih tinggi. Nah kita akan mulai lagi dengan base area.
Nah, base area itu kita pilihnya jatuhnya di MaxSpec guys. Nah, MaxSpec ini akan agak sedikit berbeda dari yang lain ya, karena mungkin bisa dibilang bahwa MaxSpec ini lebih ke arah lampu yang lebih lama, old build lah kita bisa bilangnya. Tapi plusnya adalah lampu ini nggak bakal bikin disco. Jadi dalam arti kata saat kita pasang ini lampu dia akan tenang, walaupun kondisinya dengan wave yang cukup banyak ataupun pompa yang banyak, dia hanya akan nyala sesuai dengan kebutuhannya. Dan kenapa kita pakai MaxSpec ini biasa di customer yang benar-benar ingin kelihatannya terang. Kalau untuk masalah apps, MaxSpec ini udah salah satu yang punya apps sendiri, walaupun memang untuk di tipe ini kita harus beli satu modul lagi namanya ICV6. Nah, plusnya adalah kalau misalnya kita mau full MaxSpec, ICV6 ini bisa memakai untuk tidak hanya di lampu, tapi di pompa juga, di wave maker juga, di pompa wave maker, dan nantinya mungkin beberapa produk yang nanti akan launching di MaxSpec ya. Jadi ini oke banget, gede. Coba kita buka dikit ya, biar bisa lihat ya, guys. Nah, setiap unboxing itu kita akan dapat satu instructionnya gede ya. Jadi ini bisa lihat nanti buat isi warranty ataupun memo juga yang bisa dipasang. Terus kita lihat kaki ya. Kakinya MaxSpec tuh kuat sekali. Jadi berbeda sama yang lain, dia very strong. Terus ada kunci ya. Nanti di sini jadi kunciannya tuh nanti di lampunya. Kurang lebih begini. Jadi bisa pasangnya begini. Yang untuk jepit kaki akuarium di luar atau dipasangnya kebalik begini. Yang mau jepitnya di luar, jadi bisa begini ataupun bisa begini. Terus dapat apa lagi? Nah, ini yang jelas lampunya sih gokil ya. Nah, untuk kalian yang ingin beli branded produk, habis itu takut yang namanya spare part, apapun itu, MaxSpec tuh bedanya adalah nih selalu spare partnya selalu bisa kita beli kapanpun barang itu rusak. Bisa kita pre-order juga, ataupun ada stok yang keluar, karena MaxSpec itu pakainya pad dia guys. Jadi ini pakai LED pad dimana kita masukin si LED padnya. Jadi saat nanti bisa rusak di sini kita tinggal ganti LED padnya aja. Nah, badannya juga sleek banget. Ini semua udah aluminium ya kayaknya ya. Jadi heatsinknya udah kuat banget. Terus selalu ada fan system. Nah, plus banget dari MaxSpec ini adalah kalau misalnya lampu itu kepanasan, dia akan juga otomatis alias nggak bakal nyala selama masih panas, jadi kalian nggak akan takut bahwa lampu ini akan kebakar sebenarnya. Nah, untuk manualnya juga kita dapat kayak tombol yang pernah menang ini design award, mungkin agak waktu yang cukup lama. Jadi dia very simple, nanti akan keluar di sini berapa persennya untuk lampunya dan berapa persen, dan dari sini pun manually kita udah bisa bikin sunset sunrise juga dan bisa diatur waktunya. Ini udah 10 spektrum guys, ada yang lebih gede lagi nggak, ada namanya recurve. Ada di Parasex ini yang paling laku. Jadi ini arealnya oke. Dan adaptornya tuh gede gila. Terus adaptor seking kong ini nih. Nah, adaptor ini juga dulu bisa pastiin panasin, nyalain. Inputnya juga cukup gede dan pasti aman sih. Dengan adaptor kayak gini sih harusnya lu punya lampu harusnya nggak bakal rusak sih. Jadi dia sangat-sangat kuat buat ngatur lu punya semua kebutuhan lu. Dan ini masih salah satu rekomen kita untuk orang-orang yang nyari terang banget. Jadi nggak kelihatan blind spot, hampir nggak ada kelihatan kayak spotlight blind spotnya seperti apa, dan growing udah pasti oke, hasilnya oke, harganya pun masih relatif recommended. Di RSX yang segini setahu saya di sekitar 6 jutaan. Jadi untuk tank bisa sekitar 60 sampai di 80 cm. Dia udah oke banget, hasilnya oke, adjustable, dan udah bisa ready buat apps. Dan appsnya MaxSpec itu cool banget. Ada yang buat saat misalnya kita masukin coral pertama itu misalnya kita ngomongnya aklimasi, bisa SPS build ataupun LPS build itu udah ada. Jadi kita tinggal ngatur waktunya aja. Cuman kalau kita mau custom total juga bisa, dia hampir semua warna bisa kita custom. Jadi ini plus banget nih barang. Oke. Ini kembali lagi ya, jadi menurut gua MaxSpec ini menang di most widest coverage area.
Jadi ini salah satu lampu yang buat lu orang yang memang pingin lampunya nggak ada kelihatan blind spot sama sekali. Jadi ini oke banget buat lu orang yang bener-bener pingin main, hasilnya akan oke banget dan very very good light. Still is one of the best light in the world. Oke. Di depan gua nih ada satu lampu yang udah barusan menang 2019 by Riff Builder. Ini lampu dengan par distribution paling gokil. Dia mulai dari 90-an sampai 550 watt. Par distributionnya gila-gilaan. Ini lampu kerennya ada banyak sih. Featuresnya gila-gilaan. Nomor satu features utama di Reflect ini adalah dia ada bikin cloud system. Bedanya WiFi sama cloud yang buat yang nggak tahu adalah WiFi itu artinya kita connect via HP ataupun perangkat yang dalam jarak tertentu. Jadi itu WiFi itu kita misalnya di sini 10 meter ataupun satu rumah itu namanya WiFi. Dia ini namanya cloud. Bedanya WiFi sama cloud. WiFi sama cloud adalah kita bisa ngatur ini dimanapun lu berada. Jadi dengan dikonekin dia ke router, lu akan bisa gantiin dia dimanapun lu ada. Lu lagi terbang di mana, itu lu masih bisa rapiin. Kedua, satu-satunya apps base yang akan ngasih tahu lu saat lampu lu ini kepanasan atau lampu lu rusak. Jadi lu kalau bisa pergi ke luar negeri, lu tenang karena akan ada satu apps yang ngasih tahu lu, ini lampu lu kenapa. Nah jadi dan appsnya yang namanya RiffBeat ini lagi disiapin untuk lebih dari 13 hardware guys. Jadi nantinya lu cuma perlu satu apps buat ngatur semuanya. Nah jadi ini salah satu fitur juga yang menurut gua beda banget sama fitur-fitur yang lain. Oke, fitur ketiga dia namanya ada anti-glare, anti-glare. Nah jadi anti-glare ini bedanya apa sih? Anti-glare itu jadi biasa kan lampu itu kan free fall ya. Jadi lampu rata-rata begini, langsung kelihatan si cahayanya. Semua lampu mirip, fatnya rata-rata begitu. Yang bedain biasa kan lensa tuh berapa derajat. Nah lensanya dia tuh udah cembung banget. Jadi lensanya dia memang buat ngeker berapa banyak wavelength yang lu mau sentuh. Jadi misalnya mau areanya bisa 80 derajat, bisa 90 derajat. Gue agak lupa lensanya berapa degree. Cuman gue yakin sih ini bakal bisa bikin lebih dari 80 sampai 90 derajat buat wavelength. Jadi ini apalagi yang 90 ini bukan cocok lagi buat di tank 60 cm, bahkan bisa lebih sebenarnya. Par distributionnya juga gila, dia udah pastikan lu gak bakalan over par sehingga gak akan bikin bleaching si tank lu. Kedua juga very easy. Appsnya tuh gampang banget, tinggal cek di YouTube. Itu super gampang buat lu pakai. Jadi no brainer lah, bisa kita bilang super gampang, nggak pakai pusing. Anti-glare juga saat lu nanti nonton itu lampu, saat lampu dengan kayak gini nih, kan di luaran semua rata-rata lampu begini nih. Nah, lu pasti akan silau bro. Jadi saat lu nontonin, lu akan ngelihat lampunya tuh nyilauin mata. Ini tuh sama sekali nggak bakal bikin silau mata lu. Jadi anti-glare system. Par distributionnya juga gila-gilaan, efisiensi dari PUR-nya juga oke, degree-nya juga oke, easy to use, harganya juga murah boy. Reflect 90 ini sekitar 5 jutaan. Kalau kita comparatively ngomongin ini yang dengan 90 watt itu banyak banget lampu di luar sana, merek-merek yang cukup terkenal juga. Dibandingin yang itu, ini termasuk lebih murah. Dia sekitar 80 watt if I'm not mistaken ya. 80 sampai 90 watt ya. Gua agak lupa. Cuman kurang lebih kalau lu compare sama lampu-lampu yang lawannya itu murah banget, apalagi dengan apps yang dia punya. Gua rasa sih ini lampu yang gua bisa ngomong top banget ya. Nah, di depan gua ada satu Casio dan ntar lagi akan rilis yang baru guys. Namanya Casio AP9X. Lu boleh tunggu. Itu salah satu lampu menurut gue yang paling bener-bener edan. Itu lampunya dari desainnya, dari parnya, dari efisiensi PUR-nya udah 99%. Dan dari full spektrumnya, dari gampang pemakaiannya, lu bakal lihat sendiri. Tapi kita lihat dulu versi kecilnya yang menang Best in Show kemarin di Amrik di Bulk Reef Supply. Nah, ingat di Bulk Supply adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia.
Dimana itu juga salah satu panutannya kita buat memilih sebuah produk mana yang kita bilang bagus atau enggak. Nah ini di depan mata lo ada satu lampu yang selalu menang 5 bintang. Nah harga, gue kenapa bilang ini Casio A360X ini murah banget. Nomor satu, di luar negeri itu harganya $449 bro, dari Amerikanya. Sementara ini kita lagi jual di angka 6,4 juta. Berarti artinya bisa lebih murah dari Amerika. Kapan lagi lu beli barang dari asalnya dan lebih murah di Indonesia? Harga produk ini sekarang paling murah hampir mungkin satu dunia untuk dapat beli satu buah Casio A360X. Nah, kan gue udah bilang dari dulu Casio selalu menang banyak banget award. Oke, dari A160 WE dia 2014, A360WE yang lama, predecessornya dia nih yang lama, itu juga pernah menang kayak antara di 2012 kalau nggak salah. Dan untuk Spotlight, Casio nggak pernah kalah. Karena yang buat Casio ini bisa dicek ya, dicek dan dicek dari dia punya websitenya ataupun forum-forum yang lama. Creator dari Casio ini sendiri adalah ada 3 orang. Satu, itu profesor untuk aquaculture. Satu profesor buat light energy, sama satu lagi ada engineer juga di electrical engineering. Kedua, selain dari posisi kreatornya sendiri, Casio ini adalah bukan perusahaan kecil guys. Ini adalah salah satu perusahaan besar di dunia, di mana perusahaan ini menghabiskan jutaan dolar selama mungkin berapa 10 tahun research setelah dirilis yang barang-barang ini untuk mengeluarkan satu produk ini. Pertama, gue harus ngomong juga nih masalah lampu ya guys ya. Banyak orang tuh salah, jadi everybody selalu ngomong tentang watt. Watt itu nggak selalu bisa ngomongin tentang efisiensi. Yang susah itu adalah dapetin watt yang kecil, tapi hasilnya itu besar. Kalau nyariinnya wattnya besar, terus hasilnya besar, itu masih mudah. Karena nggak efisien bro. Ibarat mobil, lu gas kenceng. Kalau memang dia punya mesinnya gede, itu gampang kencengnya. Yang susah adalah mesinnya kecil, tapi tendangannya kenceng. Nah itu kenapa mobil yang mahal selalu begitu bro. Nah ini gue samain yang namanya lampu. Lampu itu sama bro. Yang bikin susah itu adalah untuk nggak boros listrik, tapi nendangnya ekstrim. Nah ini yang udah. Nomor satu, perbedaannya dari yang lain adalah Casio 360X sudah bisa menggunakan apps. Walaupun harus beli. Kita beli pakai apa? Bukan beli apps ya guys, tapi kita beli yang namanya Casio Dongle. Casio Dongle itu bisa buat, tapi tenang walaupun harganya agak lumayan 1 jutaan. Tapi dia bisa up to 14 LED guys. Jadi sebenarnya nggak murah-murah, nggak susah banget. Atau bisa sampai 26, agak lupa ini. Nanti saya akan pastikan lagi, tapi banyak deh intinya lampunya deh. Jadi kalau lu cuma pakai satu ya agak lumayan sayang sih. Cuman ya nggak sayang kalau mau keren sih. Cuman yang jelas adalah nomor satu, dia udah bisa di WiFi. Kedua, pengaturan spektrum yang luar biasa, upgrade dari sebelumnya. Angle degree, the biggest angle degree in the world. Dia angle lensanya tuh 120 derajat boy. 120 derajat tuh kalau misalnya taruh nih di sini nih, di tank 60 atau 90 cm, itu ngebiasnya gila-gilaan. Jadi kalau lu pakai 60 cm itu ngebiasnya gila. Nah, kedua, banyak yang salah juga mengenai Casio karena selalu di-compare ke barang yang lebih murah. Jadi kesannya mahal. Ini juga kesalahan yang harus gua rapikan. Casio ini sebenarnya murah banget karena areanya dia tuh di 80 kali 80 cm. Untuk ketinggian 20 cm di atas permukaan air. Gede banget, especially buat LPS. Nah, kalau buat lu yang mau LPS, kita ada tambahan lagi guys. Ada namanya narrow reflector. Nanti mungkin dikasih gambar di bawah ya, narrow reflector. Narrow reflector itu bisa menaikkan intensitas sampai 3 kali lipat. Artinya lu yang bener-bener power freak banget ya, yang mau kelihatannya gitu parnya, lu masih bisa ningkatin dari narrow reflector. Naikin UV-nya semuanya lu mainin, lu gas. Tapi kalau naikin par ketinggian jangan, nanti bleaching jangan salahin gue ya. Karena kalau bleaching repot gue. Tapi yang jelas ini parnya cukup
efisiensi terbaik di dunia, hampir 99% efficiency rate dengan highest PUR ratio, biru yang paling gede, terus advanced thermal. Jadi artinya nih kalau panas dia bener-bener langsung mati, ya kan, nggak bakal overburn. Dan warrantinya bro yang bikin gila bro. Warrantinya Casio itu semua 1:1. Jadi warrantinya gila banget. Lu nggak usah takut kalau misalnya rusak. Colornya gila-gilaan, pewarnaannya lu boleh tandingin, shimmer terbaik di dunia. Jadi kalau misalnya gue bisa ngomong lagi, terakhir yang gue bisa ngomong adalah ini lampu one of the best price you can find in the world untuk tipe lampu dengan size-nya. Karena kalau di-compare sama lampu yang harga 10 jutaan, ini lawannya bos. Yang 15 jutaan, ini juga lawannya. Jadi dia nggak bisa di-compare sama lebih kecil, karena ini lebih kuat. Jadi bukannya mahal, murah. Buat sekelas dia ini murah, bagus, hasil top, pewarnaan gila, ekstrim sekali. Dan gue jamin lu pasti bakalan suka dan puas banget saat lu pakai lampu ini. Nah, balik dari kita punya pengunjung acara, best affordable light, kita ada Aquanite. Menurut gua personally Aquanite karena selain harganya yang sangat-sangat murah, memorinya udah dapet, ketemu warnanya, harganya juga pas, hasilnya juga oke. Kita ada yang namanya best, kita punya usage ya, mungkin ada di Reflect ya, karena mungkin lebih gampang dipakai karena semuanya gratis, wifi-nya juga bagus, semuanya oke, features-nya juga oke. Untuk misalnya yang penerangan penuh, mungkin saya bisa ngomong MaxSpec juga oke banget di sana. Tapi best in show always for me and will be Casio A360X, karena gimana pun juga ini salah satu lampu yang menurut gue define the new age ya. Jadi lampu yang benar-benar punya degree angle yang tinggi, dan ini salah satu lampu yang gue selalu rekomend ke semua pemain riff yang ngobrol sama gue. Jadi gimana pun juga, so many lampu buat kalian. Lampu itu banyak banget tipenya. Mungkin yang di luar dari ini juga yang kita nggak bisa promo hari ini karena barangnya nggak ada di toko. Tapi yang jelas dari lampu-lampu ini kalian bisa menentukan sendiri dengan budget yang kalian punya, tipe lampu yang menurut kalian bisa makan dan bisa kalian beli, dan cocok untuk tank masing-masing. Dan plusnya adalah semua tank lampu sekarang kan rata-rata kecil-kecil gini nih. Jadi setiap kali lu mau upgrade tank lu nggak usah takut karena lu tinggal beli lagi lampunya lagi. Ya kalau mau gede makin gede ya lu tinggal beli aja makin banyak. Jadi itu plusnya di hari ini, itu sharing kita di hari ini. Dan thank you so much for watching our video. Hopefully hari ini pembelajaran di lampu itu benar-benar bagus buat kalian, dan mudah-mudahan mengerti lebih sedikit kenapa harus menggunakan lampu yang cukup bagus di reef tank, karena itu bisa membantu meningkatkan kematian by mungkin 80-90% guys. Jadi pastikan untuk menggunakan lampu yang benar-benar bagus, karena ingat, reefing is not easy, tapi akan lebih susah kalau lu nggak memakai peralatan yang sangat-sangat baik untuk memang reef tank sendiri. That's it. Don't forget to subscribe our YouTube channel di Java Aquatic Indo. Jangan lupa juga cek kita punya Instagram di Java_Reef, dan pastikan Tokopedia di Java Reef 2. Thank you guys so much. Take care and bye bye.